البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Apa pembahasan yang terakhir? Apa Rizky? Pembahasan dalam kitab mengenai madhab salaf ini apa yang terakhir? Apa Kim? Pembahasan terakhir mengenai apa? Ayo. Iya, tapi tema dari pembahasan itu apa? Tema umum dari pembahasan yang sebelum ini apa? Pak Utari? Mengenai pembukuan madhab salaf. Jadi sebelum ini kita mempelajari mengenai pembukuan madhab salaf. Semenjak kapan madhab salaf ini dibukukan? Jawabannya adalah semenjak kapan? Kapan, Man? Terjadinya firaq, mungkin komplain firaq. Ayo, semenjak kapan? Pak Muslim. Semenjak fitnah al-qaul bi khalqil Quran. Semenjak fitnah adanya pemikiran bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka semenjak itu pula para ulama mereka terbangun dan tersadar betapa bahayanya pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh firaq ad-dhallah, sehingga mereka menganggap perlu untuk memusnahkan dan melawan pemikiran-pemikiran tersebut dengan mengadakan perang, menabuh genderang perang dengan cara membukukan mazhab salaf demi perang dengan ahlul bidah. Dan ini namanya jihad dengan apa? Bil qalam, jihad dengan pena. Jihad dengan pena. Ayo Salman kecil sama Hanafi jangan main-main. Jihad dengan qalam. Itu sejarah ringkas mengenai pembukuan madhab salaf. Jadi kalau kita di sekolahan dulu diajari kapan gerakan PKI, kapan sejarah dahulu dikibarkannya bendera, kapan kemerdekaan, maka sekarang kita belajar yang lebih bermanfaat dari itu, yaitu kapan dibukukan madhab salaf. Jawabannya sebagaimana yang sudah kita dengarkan. Bahwasanya pembukuan madhab salaf semenjak ramainya fitnah khalqil Quran, al-qaul bi khalqil Quran. Lalu pembukuan mazhab salaf ada berapa metode? Aris?
Ayo. Ada dua. Apa itu Abu Salman? Model bantahan, model penyebutan, pemaparan saja. Ayo ahsantum. Jadi pembukuan mazhab salaf oleh para ulama menggunakan dua metode atau dengan dua versi. Ada yang versi bantahan, yaitu dengan cara memaparkan syubhat lawan, setelah itu dikupas habis. Dan ini adalah versi bantahan. Dan ada juga dengan versi pemaparan tanpa menyebutkan syubhat, hanya menyebutkan aqidatus salaf, akidah yang diwarisi dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu pembahasan sebelum ini. Maka insyaallah akan kita ambil pembahasan berikutnya, yaitu fasal yang kelima. Qala al-muallif hafizahullah, al-faslu al-khamisu. Al-intisabu lis-salafiyyati laisa minat tahazzubil mamqut. Ini juga pembahasan yang penting. Banyak manusia yang tidak paham mengenai pembahasan ini. Bahwasannya menisbahkan diri, menyandarkan diri kepada salafiyah, ngaku bahwasannya saya adalah salafi, kita adalah salafiyun, kita adalah berusaha mengikuti mazhab salaf, ini bukan termasuk penggolong-golongan yang tercela. Bukan sebuah pengkotak-kotaan yang dibenci. Mafhum? Jadi intisab, nisbah, menyandarkan diri kepada salaf, mengatakan salafi, saya salafi, kita salafiyun, berusaha mengikuti mazhab salaf, ini bukan termasuk berpartai, bukan termasuk berorganisasi, bukan termasuk berkelompok-kelompok. Mahum? Mahum Pak, siapa namanya? Pak Yanto? Paham salah Pak Yanto ya? Antum pahami benar. Bahwasanya kita mengatasnamakan dan menyandarkan diri kepada salaf, ngaku salafi, saya orang salafi, saya alhamdulillah adalah seorang sunni. Ini bukan termasuk berkelompok-kelompok, bukan termasuk berorganisasi, bukan termasuk berpartai. Karena salafiyah, perhatikan, salafiyah bukan termasuk partai, salafiyah bukan termasuk organisasi. Karena gak ada ketuanya, gak ada badan hukumnya, gak ada organ, gak ada organnya. Dikatakan organisasi karena apa? Adanya pembentukan. Sementara salafiyah, salaf tidak ada pembentukan anggota dan ketua, tidak ada. Sebagaimana bentuk organisasi ataupun bentuk partai juga ada ketua, ketua umum, ada wakil ketua. Ini juga tidak ada, salafiyah tidak ada seperti itu. Juga bukan termasuk kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena salafiyah adalah satu-satunya akidah yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nisbah atau fanatik kepada seorang pun selain beliau, enggak ada. Lain dengan mazhab-mazhab yang lain. Seperti Hambali nanti akan fanatik kepada mazhabnya Imam siapa? Ahmad. Atau Syafi'i fanatik kepada Imam Syafi'i. Ada mazhab-mazhab yang lain. Tidak ada kembalinya kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kepada dalil. Ini yang membedakan antara salafiyah dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi itu yang membedakan antara salafiyah dengan kelompok-kelompok yang lain. Apabila kelompok-kelompok yang lain memiliki panutan,
mengacu kepada fulan dan fulan. Tapi salafiyah tidak ada yang lain kecuali mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah. Maka salafiyah bukan termasuk hizb, bukan termasuk kelompok, bukan termasuk golongan. Yang tercela. Kalau dikatakan kelompok adanya karena adanya orang yang berkumpul, ya jelas. Jangan ono wongi, ono menungsane ya mesti dikatakan kelompok, yaitu dikatakan taifah, segerombolan. Kalau dikatakan segerombolan ya namanya ono wongi, ono isine. Kalau enggak segerombolan ya enggak ono isine, ya kosong jengene. Angin. Kalau dikatakan segerombolan, taifah, firqah, yang dimaksudkan adalah kelompok, ya mesti namanya ada orangnya. Tapi yang dimaksud bukan kelompok adalah bukan kelompok yang sesat, bukan kelompok yang menyimpang, yang menyendiri, memisah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, apabila diketahui bahwasanya salafiyah bukanlah termasuk dari kelompok yang dicela, maka keharusannya, perhatikan, apabila salafiyah bukan kelompok yang tercela, bukan termasuk kelompok yang mamkut, maka keharusannya sebagai kelazimannya menisbahkan kepadanya ini bukan perkara yang dicela juga. Karena kaidahnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemarin, menisbahkan diri kepada kebenaran itu benar. Nah, nisbahkan diri kebenaran kok salah piye? Menganggap dan mengacukan dirinya kepada kebenaran kok kemudian dikatakan salah, ini enggak bisa. Kalau menisbahkan diri kepada sesuatu yang salah dikatakan benar, ini salah. Karena nisbahnya kepada perkara yang salah enggak mungkin dikatakan benar. Sampai di sini paham? Paham kan? Paham Pak Farid? Pak Yanto insyaallah paham? Qala al-muallif inna katsiran minal muhibbina lis-sunnati qad la yulqi li hadhihi tasmiyati balan. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang mencintai sunnah terkadang mereka tidak memberikan perhatian terhadap masalah ini. Padahal para pecinta sunnah, apalagi manusia yang lain. Jadi orang-orang yang mengaku mencintai sunnah dan mengikuti sunnah, ini saja terkadang banyak dari mereka acuh tak acuh dan tidak peduli dengan penamaan ini. Pokoknya ngelakoni sebagian sunnah ngono ae. Mbok salafi mbok gak urus jenenge apa-apa gak urus. Ini sebagian orang seperti itu. Bal qad yataharraju min an yansaba nafsahu ila salaf. Bahkan gak peduli, bahkan terkadang sampai merasa canggung, merasa alergi untuk menisbahkan dirinya kepada salaf. Bukan hanya gak peduli, tapi malah gak seneng, malah merasa canggung, merasa alergi untuk menisbahkan dirinya sendiri kepada salaf. Zaiman anna dzalika mimma yaj'alu lil ahzabil mubtadi'ati sabilan ila ittihamihi bil hizbiyatil madhmuma. Dia mengira bahwasanya menamakan diri dengan salaf, dengan salafi ini termasuk perkara yang bisa membuka celah bagi kelompok-kelompok yang lain untuk menuduh dirinya dengan mereka gitu loh. Jadi mereka kan kita namai dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, sebagian orang apabila menamai dirinya dengan salafi, ini merasa takut nanti jangan-jangan saya juga dibilang kelompok.
kalau gitu nggak usah saja, daripada kita nanti disamakan juga dengan mereka. Kamu juga punya kelompok salaf. Jadi dia takut atau dia khawatir manusia atau kelompok-kelompok yang lain juga akan mencap dirinya sebagai kelompok tersendiri juga. Paham? Jadi dia nggak berani atau dia merasa risih dengan penamaan salaf karena dia takut nanti juga akan dituduh bahwasanya penisbahannya dia itu termasuk pengkelompokan juga. Dia akan mengecap orang lain kelompok. Nah, kalau dia menamakan diri dengan salafi, dia takut dikatakan kelompok juga. Aku padha wae aku diarani kelompok dhewe. Seperti itu, sehingga dia merasa risih. Wa ma'alima hadzal mutaharrij anna salafiyyata hiya hizbullahi haqqo. Sementara orang yang merasa risih tadi tidak tahu bahwasanya salafiyah itu adalah kelompoknya Allah secara benar. Itulah kelompoknya Allah yang benar. Kalau kelompoknya Allah yang benar, ngapain merasa risih? Wahiyallati tumathilul Islam as-shafi. Dan hanya salafiyah lah, hanya firqah salafiyah, hanya kelompok salafi sajalah yang mencontohkan, yang mempraktekkan, menjalankan Islam ini secara shafi, secara murni. Alladzi kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi tidak ada yang menjalankan agama ini dengan benar-benar shafi kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itulah mereka dikatakan kelompok yang aqrabu at-tawaifi ilal haq, kelompok yang paling mendekati kepada kebenaran, karena mereka berusaha di dalam seluruh aspek kehidupan mereka menggunakan atau berhubungan langsung dengan dalil. Kalau kelompok-kelompok yang lain, walaupun di dalam sebagian perkara mereka berusaha meniti dalil, tapi dalam perkara-perkara yang lain mereka akan menabraknya, sengaja menabraknya. Taruhlah sebagian organisasi, sebagian kelompok, mereka berusaha mengikuti dalil dalam satu perkara, dalam sebagian perkara umumnya. Pasti nanti di dalam perkara-perkara yang lain mereka terang-terangan bertabrakan dengan dalil tersebut, dan mereka nggak peduli karena memang itu sudah menjadi prosedur organisasi tersebut. Lain dengan salafiyah, yang menisbahkan diri kepada salafiyah hendaknya benar-benar dalam segala hal diukur dengan dalil. Seluruhnya acuannya adalah dalil, seluruhnya ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja. Ini diingat. Kita di dalam hal apa saja acuannya adalah dalil, Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun dalam sebagian perkara kita tidak melakukannya, tapi acuan kita loh itu. Walaupun kita sendiri dalam sebagian perkara nggak mampu melakukannya atau menerjangnya, tapi secara ilmiah, secara ideologi, kita adalah mengacu kepada dalil dalam segala hal. Walaupun masing-masing afrod, person dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka akan melanggar, namanya hamba Allah Subhanahu wa taala, pasti akan melanggar hukum-hukum Allah. Ini namanya maksiat, ma'asi. Tapi secara ilmiah, secara ideologi, acuan kita, ukuran kita, dan panutan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu salafiyah bukanlah kelompok yang masuk dalam kelompok-kelompok yang tercela, yang dicela oleh Rasulullah SAW dan dimasukkan ke dalam 72 golongan. Bahkan salafiyah ini adalah firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah,
yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dijanjikan selamat dari an-nar. Maka tidak ada alasan untuk merasa risih. Tidak ada alasan untuk merasa risih. Buat apa buat risih? Kebenaran kok risih? Nisbah kepada kebenaran kok risih? Melakukan dan menyandarkan diri kepada kebenaran kok risih? Kalau merasa risih dari mengatakan dirinya salafi, hendaknya merasa risih juga mengaku Islam bodoh wae. Kalau gitu kamu juga jangan bilang kamu adalah seorang muslim, karena Islam juga kelompok agama yang terpisah dari agama-agama yang lain bodoh wae. Kalau kamu merasa risih mengaku salafi karena salafi adalah kelompok, kamu juga hendaknya merasa risih dari mengaku muslim, karena muslim juga kelompok berbeda dari agama-agama yang lain. Sebagaimana nanti yang akan dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Kalau merasa risih dari salafiyah, berarti merasa risih dari Rasulullah, merasa risih dari para sahabat, merasa risih dari Islam seluruhnya. Ini adalah sebagai bantahan terhadap syubhat ini. Jadi jangan merasa risih. Tidak mengapa, atau bahkan dianjurkan seorang itu menisbahkan diri kepada salafi, sebagaimana dia juga dianjurkan untuk menisbahkan diri kepada Islam, berbangga dengan menjadi seorang mukmin, bergembira menjadi seorang mukmin. Hendaknya dia juga bergembira menjadi seorang sunni. Intinya sama. Mengatakan salafi, mengatakan sunni dengan mengatakan muslim, mengatakan mukmin, ini sama wis, biar gampang. Paham? Intinya sama. Bilang saya salafi, saya sunni, itu sama persis dengan mengatakan saya mukmin, saya muslim. Kalau dikatakan itu adalah kelompok, maka sama, muslim, mukmin juga kelompok. Kalau gitu. Adapun apakah hakikatnya dia benar-benar seperti salafi ataukah tidak, seperti salaf ataukah tidak, ini kembali kepada dirinya sendiri. Hendaknya dikoreksi sebagaimana dia mengatakan saya mukmin, apakah benar dia adalah seorang mukmin ataukah tidak, benar-benar menjalankan keimanan ataukah tidak. Sama juga mengatakan dia seorang muslim, apakah benar-benar menjalankan syariat agama Islam ini ataukah tidak. Ini urusannya lain kalau itu. Kalau masalah hakikatnya, masalah kualitasnya, benar enggaknya, ini enggak kita bahas, karena masing-masing orang memiliki komposisi iman, komposisi ittiba sendiri-sendiri. Yang kita bahas itu menisbahkannya itu tok. Yang kita bahas adalah menisbahkannya itu loh kepada salaf, ini apakah sesuatu yang tercela ataukah tidak. Adapun hakikatnya dia ngomong salafi tapi ternyata dia tidak sesuai dengan mazhab salaf, ini urusannya kepada dia. Sebagaimana dia mengatakan muslim tapi dia tidak menjalankan syariat Islam, ini hukumnya lain. Wallahu alam, seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu dirisihkan. Qala waqad taqaddama ma'ana kalamu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil fasli tsalits haitsu qala wala la aiba 'ala man azhara madhhabas salaf. Dan sudah terdahulu bersama kita ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pembahasan pasal yang ketiga, di mana beliau mengatakan tidak ada aib bagi orang yang menampakkan mazhabnya salaf. Wa antasaba ilaihi, dan menisbahkan diri kepada salaf. Wa taza ilaihi, dan mengarahkan dirinya kepada salaf. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib diterima, enggak boleh diingkari. Adapun hakikat hatinya itu seperti salaf ataukah tidak, ini enggak kita bahas, ini bahasanya lain. Belakangan itu nomor 2. Yang kita bahas adalah penisbahannya, penyandarannya terhadap salaf. Ini tidak mengapa, sebagaimana orang mengatakan saya muslim, saya mukmin. Adapun hakikatnya apakah dia muslim beneran, imannya benar-benar ataukah tidak, ini sama dengan apakah komposisi
ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbeda. Bisa jadi ia mengatakan saya salafi, tapi ia selalu menyelisih madhab salaf juga bisa. Ini kalau itu adalah masuk dalam bab klaim palsu. Salahnya dari kepalsuannya, bukan dari klaimnya. Klaimnya benar, nggak apa-apa mengklaim seperti itu, tapi klaimnya palsu. Fa inna madhab salafi la yakunu illa haqqo, karena madhab salaf enggak mungkin kecuali benar. Maka menisbahkan kepada kebenaran itu benar, menisbahkan diri kepada kesalahan itu salah, menisbahkan diri kepada batil itu batil, menisbahkan diri kepada hak itu hak. Ini kaidahnya yang dibikin oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa enggak boleh dicela? Kenapa enggak boleh ditolak? Karena mazhab salaf adalah benar, dan apa saja yang menjadi benar maka nisbah kepada kebenaran adalah benar. Nisbah kepada benar itu benar, nisbah kepada batil itu batil. Kamu nggak boleh mengatakan saya Yahudi, nggak boleh. Walaupun cuma ngomong, walaupun cuma sekedar penisbahan, bahkan bisa kafir kalau dia mengatakan seperti itu. Atau saya Jahmi, atau saya Qadari, saya pengikut madhab Qadariyah, maka tidak boleh, karena Qadariyah adalah kelompok yang sesat. Sebagaimana juga nggak boleh mengatakan saya Yahudi, karena Yahudi adalah agama yang sesat, agama yang kufur. Pokoknya sama. Nisbah kepada benar itu benar, nisbah kepada batil itu batil. Qala wa su'ila Syekh Al-Albani an hadzal mawdu' wa nasu su'ali limadza at-tasammi bis-salafiyyah ahiya da'watun hizbiyatun am ta'ifiyatun aw madhhabiyatun am hiya firqatun jadidatun fil Islam. Dan Syekh Al-Albani pernah ditanya tentang masalah ini. Konteks pertanyaannya adalah kenapa harus menamakan diri dengan salafiyah? Wahai Syekh, lapo kok dhewek iki kudu menamai diri salafi lo lapo? Ahya dakwatun hizbiyah. Apakah salafi ini adalah dakwah hizbi, dakwah kelompok, pengkelompokan, semacam partai, semacam organisasi? Am ta'ifiyah, atau dakwah segerombolan, atau dakwah yang sifatnya itu madhab, fanatik kepada suatu pemikiran, atau bahkan dia adalah kelompok yang baru dalam Islam, model anyar, model baru. Apa jawabannya Syekh Al-Albani rahimahullah? Al-jawabu inna kalimatas salafi ma'rufatun fil lughatil arabi. Sesungguhnya kalimat salaf, kata salaf, salafa sin lam fa, dirakat menjadi salaf, ini adalah kalimat kata yang sudah dikenal di dalam bahasa Arab. Wa fi lughati syar', dan juga dikenal dalam bahasa syar'i, dalam lisan syar'i, dalam kalender syar'i. Wa ma yahummuna huna huwa bahthuha minan nahiyati syar'iyyati. Dan apa yang perlu sekarang kita bahas, yahummuna huna, yang menjadi kepentingan kita sekarang ini untuk dibahas, bukan dalam masalah bahasanya, bukan dalam ilmu bahasa Arab, bukan, tapi yang kita bahas sekarang ini adalah kalimat salaf dalam tinjauan syar'i. Bagaimana bahasnya? Mari kita bahas. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, faqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi maradi mautihi lis-sayyidati Fatimah radhiyallahu anha, fattaqi Allah fattaqillaha wasbiri wa ni'mas salafu ana laki. Sungguh telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah berkata tatkala beliau sakit
di mana sakit itu adalah sakit yang membawa beliau kepada ajal beliau. Fi maradi mautihi, karena ada sakit itu enggak sampai mati. Manusia ini di dunia ini mengalami berkali-kali sakit, tapi ada yang sakit itu sampai menghantarnya kepada kematian. Namanya marad mautihi, pada masa beliau sakit, tapi yang pas sakit terakhir itu yang mengantarkan beliau kepada kematiannya. Berkata kepada siapa? Kepada Sayyidah Fatimah, pada anak beliau. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Fattaqillaha, bertakwalah kamu wahai Fatimah kepada Allah, dan bersabarlah, dan sebaik-baik pendahulu bagi kamu ini saya duluan ya, pergi duluan. Maka sebaik-baik pendahulu bagi kamu ini saya. Maka ucapan ini sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW semenjak dahulu. Maka dalam lisanus syara', secara timbangan syar'i, kalimat ini bukanlah kalimat yang muhdats. Kata ini bukan kalimat yang baru, kata ini bukan kata yang baru, karena sudah pernah diucapkan oleh siapa? Rasulullah, bahkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala yang membawa syariat ini. Jadi bukan kata yang baru, bukan sebutan baru, bukan istilah baru, bukan penamaan baru. Wa yakbiru istimalul ulama'i al-kalimata li kalimatis salaf. Lalu setelah itu juga para ulama banyak menggunakan kalimat ini. Bukan baru, bukan kalimat yang asing, bukan kata yang import dari luar. Itu bahkan sudah dipakai oleh para ulama. Wa hadza aktsaru min an yu'adda wa yuhsa. Kalau pemakaian ulama ini lebih banyak untuk dihitung dan lebih banyak untuk dibatasi. Sangat banyak sekali, enggak mampu kita membatasinya. Pemakaian ulama terhadap kalimat salaf ini banyak. Kalau kata orang Surabaya. Wa hasbuna mithalan wahidan, cukup bagi kita saja satu perumpamaan, satu contoh yang sudah hampir diucapkan oleh seluruh orang yang menisbahkan diri kepada salaf, yaitu wa huwa ma yahtajuna bihi fi muharabatil bid'ah, yaitu apa yang mereka pakai sebagai senjata untuk memerangi ahlul bid'ah, memerangi bid'ah, yaitu yang sering mereka dengungkan. Ini namanya senandung salaf. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ini apa? Kata Syekh Albani, senandungnya para salaf di dalam memerangi bid'ah. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dihafal? 1, 2, 3, cepat dihafal. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Gampang. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Sebaik-baik dan setiap kebaikan ini ada pada mengikuti salaf, dan setiap keburukan ini ada pada bikinannya orang-orang belakangan yang baru. Ayo store ya karya. Iki senandungnya para salaf loh. Kamu gak iso piye? Ayo, wa kullu khairin fi ittiba iman salaf, wa kullu syarrin fi. Nah, yang kedua itu ibtidai. Kalau yang pertama tadi ittibai. Fi ibtidai man khalaf. Ayo ulangi. Wa kullu khairin fi ittibai salaf, wa kullu syarrin fi ibtidai man khalaf. Ayo ulangi. Wis bek Al-Qur'an mau masuk. Urung bek. Si akeh iku memorine iku. Saya enggak perlu dibuai. Ayo Ros. Ayo Mam.
Wa kullu khairin aja masih aku. Nek Avanspar aja masih aku. Wa kullu khairin fittibai man salaf. Wa kullu syarrin fibtidai man kholaf. Dihafal. Ini sebagai senandungnya para salaf, para ulama dalam menghabisi bidah, yaitu seperti itu. Apa yang mereka dengung-dengungkan oleh para salafun as-saleh, mereka membuat suatu penegasan setiap kebaikan itu hanya di dalam mengikuti salaf. Ini kaidah. Apa saja yang baik ini pasti sudah dicontohkan. Gak mungkin kita dengan membuat baru kemudian baik, gak mungkin. Setiap kebaikan sudah ada pernah yang mendahuluinya. Justru kalau baru, kalau model baru, inovasi baru, buat-buatan belakangan ini membawa petaka. Apa saja yang baik itu pasti dalam mengikut salaf, dan setiap keburukan dalam inovasinya orang-orang belakangan. Jadi ini adalah penegasan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah bahwasanya itu loh enggak apa-apa, itu sudah dipakai oleh Rasulullah, dipakai oleh para ulama, bahkan sudah menjadi senandung mereka. Ditulis anak-anak ya, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Jadi ini adalah sudah masyhur, sudah dipakai, sudah perkara yang bahkan menjadi turun temurun oleh para salafun as-saleh. Walakin hunaka min mudda'il ilm man yunkiru hadhihi nisbah. Yang sudah disebutkan bahwasanya tadi sudah merakyat di kalangan para salaf tadi, ada saja dari sebagian orang yang mereka itu mengaku memiliki ilmu, menisbahkan diri kepada ilmu, tapi mengingkari nisbah ini. Ojo ngomong salafi. Iku salafi ku kelompok iku. Ojo ngomong ngono. Ojo ngomong aku iki sunni, padha wae iku ya kelompok. Ada sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Dalam keadaan dia bukan orang bodoh. Nek wong bodoh ya jarno. Tapi ini loh orang pinter. Orang yang berbau ilmu. Yang pernah makan bangku sekolah, tapi dia mengingkari penisbahan ini. Zaiman an la aslalaha, dia mengira bahwasanya nisbah, mengatakan diri salafi ini enggak ada asalnya, enggak ada salafnya. Fayaqulu, lalu ia berceloteh, la yajuzu lil muslimi an yaqula ana salafi. Maka ia pun dengan entengnya ngomong enggak boleh seorang muslim itu mengucapkan saya salafi. Perhatikan, wa ka'annahu yaqulu la yajuzu an yaqula al-muslimu ana muttabi'un lis-salafis shalih. Seakan-akan dia ngomong seperti tadi, melarang seperti itu, berarti juga melarang seorang muslim untuk mengatakan saya mengikuti salaf shalih. Fi ma kanu alaihi min aqidatin wa ibadatin wa suluk, dalam hal apa yang mereka tempuh dari akidah atau ibadah atau tata cara dalam suluk. Jadi orang yang ngomong enggak boleh mengaku salafi sama juga dengan enggak boleh mengikuti Rasulullah. Yang mengatakan enggak boleh ngomong saya salafi seperti orang yang mengatakan enggak boleh mengatakan saya mengikuti Rasulullah. Ini enggak boleh sama. Qala la syakka anna mithla hadzal inkari law kana ya'nihi, tanpa diragukan lagi pengingkaran dia model seperti ini, dia mengingkari orang yang mengatakan saya salafi tadi, seandainya itu ia benar-benar yalzamu minhu tabarru'u minal islamis sahih lu, maka mengharuskan juga ia berlepas diri dari Islam yang benar. Kalau orang mengatakan salafi dilarang, berarti mengatakan muslim pun dilarang. Yang dipakai oleh para salafun as-salih wa ala ra'sihim an-nabi, dari
Nomor satu dari mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yushirul hadits al-mutawatir alladzi fi sahihaini wa ghairihima anhu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang mutawatir di dalam sahihain dan juga yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang berada pada generasiku, lalu setelah mereka, lalu kemudian setelah mereka. Kalau mengikuti orang-orang pada generasi emas, generasi terbaik ini saja nggak boleh, menisbahkan kepada mereka nggak boleh, berarti juga sama dengan mengingkari untuk mengikuti Islam dan mengikuti akidah yang benar, akidah para salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik, insyaallah juga sampai sini saja dulu. Intinya nisbah. Intinya tadi apa? Ayo diintikan. Apa Pak Dodi intinya? Penisbahan kepada salafi ini adalah boleh dan bukan sebagaimana penisbahan kepada kelompok-kelompok yang lain, karena banyak sekali perbedaannya. Karena banyak sekali perbedaannya. Yaitu apa yang sudah kita lalui tadi. Semoga apa yang disampaikan di sini bisa membawa faedah kepada kita dan membuat kita itu faham. Jadi dakwah kita adalah insya Allah untuk memahamkan manusia, membersihkan pemikiran mereka, membersihkan hati mereka, membersihkan keyakinan mereka. Inilah dakwah kita. Jadi dakwah kita ini agar manusia itu faham, supaya apa-apa itu dilandasi dengan ilmu, bukan hanya sekedar seruan dan ajakan, bukan, tapi pemahaman, memahamkan manusia, membersihkan pemikiran dan keyakinan mereka dari kotoran-kotoran dan noda-noda syirik, noda-noda bid'ah, noda-noda ma'asi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.